bagaimana tidak hanya sekadar menjadi pedagang, katakanlah begitu ya, tetapi masuk ke dalam sektor produksi. Menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Bukan hanya jadi pedagang, tapi jadi pengusaha, entrepreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini Al-Bayan Media Corp kedatangan tamu istimewa, Ketua Bidang Dakwah dan Layanan Umat, Ustadz Nur Samsu Hadis dari DPP Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Beliau berkunjung ke Makassar ini terkait dengan rencana kegiatan dari DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi dakwah ya, se-Sulawesi. Ini ya, pada hari ini sudah berkumpul ini semua punggawa dakwah dan layanan umat dari seluruh DPD Hidayatullah se-Sulawesi Selatan. Kita cerita-cerita tentang bidang dakwah dan layanan umat. Apa dan bagaimana ini sebenarnya ini makhluk apa ini? Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa semua. Saya Nur Samsu Hadis. Ya, sebetulnya tidak asing di sini karena saya lahir di Baru, ya, dan menyelesaikan pendidikan dasar di Baru, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di Makassar, terus menyelesaikan pendidikan strata 1 di IKIP Ujung Pandang. Oh, masih IKIP dulu, ya, betul. Masya Allah, ya. Sekarang Universitas Negeri Makassar. Makassar. Nah, Alhamdulillah, dalam musyawarah nasional Hidayatullah pada penghujung 2020 kemarin oleh Ketua Umum yang didaulat untuk memimpin kepengurusan eksekutif Hidayatullah 5 tahun mendatang, Bapak Al-Ustadz Dr. Nasirul Haq LCMA, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Ketua Bidang Dakwah dan Pelayanan Umat. Ya. Bidang dakwah dan pelayanan umat ini ada 6 departemen di dalamnya. Yang pertama Departemen Komunikasi dan Penyiaran, kemudian yang kedua Departemen Rekrutmen dan Pelayanan Anggota, kemudian yang ketiga Departemen Sosial, dan yang keempat adalah Departemen Kesehatan. Nah, itulah kemudian filosofinya mengapa bidang ini dinamakan pelayanan umat, dakwah dan pelayanan umat. Jadi ini bidang baru amanahannya Munas kemarin atau memang sudah pernah ada? Sudah ada sebelumnya. Oh, Masya Allah. Ya. Lanjut, Ustaz. Sudah ada sebelumnya. Jadi kita berharap bahwa dakwah yang dimaksud di situ tidak hanya one way communication dalam bentuk lisan, tetapi ada bilhalnya, ya. Katakanlah memberikan pelayanan langsung kepada umat sesuai dengan segmen persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau misalnya umat itu menghadapi persoalan-persoalan sosial, ya kita turunkan Departemen Sosial. Kalau berkaitan dengan persoalan kesehatan, ya kita terjunkan Departemen Kesehatan, karena kita ingin ketika bicara soal dakwah, ya
Dan Hidayatullah ini stressingnya atau mainstream dari gerakannya itu kan basisnya tarbiyah dan dakwah ya. Lalu kemudian kita mencoba mengevaluasi bagaimana efektivitas gerakan dakwah yang kita lakukan. Lalu kemudian mencermati dinamika yang berkembang, kita berpikir wah ini harus disinergikan ya. Bahwa tidak hanya diskusi, tidak hanya penyampaian dakwah secara lisan, tetapi harus ada yang sifatnya secara langsung menyentuh kebutuhan dasar dari kita yang langsung dirasakan umat saja. Nah, kalau kita bicara soal kebutuhan yang di umat itu setidaknya kan ada 6 hal pokok itu untuk negara-negara berkembang ya. Yang pertama soal kebutuhan pangan misalnya. Kemudian pakaian, kemudian pemukiman, selanjutnya kesehatan, pendidikan. Nah, ini harus menjadi perhatian ya. Karena kalau kita lihat ya, secara sosiologis ya, bicara soal dakwah itu setidaknya kan ada 4 unsur di situ setidaknya ya. Ada tambahan tapi saya pikir lebih spesifik kita melihat ke 4 hal itu. Apa saja Ustaz? Kami mencermati itu, yang pertama adalah sasaran dakwah ya kan. Sasaran dakwah itu harus diperhatikan mulai dari bagaimana tingkat umurnya, bagaimana tingkatan pendidikannya. Segmentasinya. Segmentasi harus disegmentasi karena kalau tidak dilakukan segmentasi itu ibarat menyiram tanpa sasaran yang jelas. Ya, kalau itu bibit kan tidak mungkin tumbuh, ya kan? Nah, kemudian soal dai-nya ya, nanti sebentar saya mungkin akan lebih spesifik bicara soal itu. Dan bagaimana instrumen yang digunakan oleh Hidayatullah untuk sampai kemudian kritik-kritik dari umat itu bisa kita eliminir. Kritik umat itu sebetulnya kalau ormas Islam itu betul-betul berbicara hadir dengan realitas kebutuhan umat, maka sebetulnya nasib umat kita tidak seperti ini. Baik dari sisi tingkatan pengetahuan, bagaimana termasuk sisi kualitas ekonominya, atau semua dimensi lah, setidaknya 6 hal itu tadi. Termasuk bagaimana materi dakwahnya dan medianya. Media di sini sangat penting. Media sangat penting. Itu sangat berpengaruh dalam yang berkaitan dengan perubahan sosial. Jadi luar biasa ini misalnya dengan kehadiran AMC ini, Al-Bayan Media Corp ini sangat menolong ini. Masya Allah. Ya. Tinggal nanti disegmentasi misalnya pesan-pesan yang akan disampaikan untuk kalangan muda, setidaknya mungkin menghadirkan ustadz narasumber yang kalangan milenial juga, yang paham psikologi anak muda. Ini itu gambaran singkat dari departemen ini. Tadi ada 6 departemen, Ustaz ya? 4 departemen. Bisa lebih spesifik lagi, Ustaz, masing-masing. Baik. Saya di kepengurusan eksekutif ini relatif memang masih baru ya, lebih kurang penghujung 2020 kemarin. Tapi sebagai pengurus di tingkat pusat itu sudah cukup lama sebetulnya, tetapi khususnya terlibat di Dewan Muzakarahnya, katakanlah DPR-nya Hidayatullah. Fungsi legislasinya di situ ada, fungsi pengawasan, termasuk ikut mendesain bagaimana anggaran ya.
Akan tetapi seperti yang saya kemukakan tadi bahwa di kepengurusan yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Nasirul ini kemudian meminta saya menugaskan, kalau santri itu ditugaskan. Ya. Dan di situ sami'na wa ta'ana ya. Masya Allah, ya kita diperintah siap melaksanakan tugas untuk ya saya ditugaskan beliau untuk membantu gitu ya. Nah saya sedikit ingin menjelaskan secara spesifik apa saja yang menjadi tugas dari 4 departemen yang ada di bidang dakwah dan pelayanan umat ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu yang pertama adalah Departemen Komunikasi dan Penyiaran. Nah, di tim dari Departemen Komunikasi dan Penyiaran ini ada juga di dalamnya dibentuk satu badan namanya Posdai. Yang mengkonstruksikan semua potensi dai yang ada di Hidayatullah. Ya, termasuk tentu saja memetakan segmen-segmen dakwah ya. Nah, di Posdai ini sendiri juga kemudian berkembang beberapa unit kegiatan. Di antaranya adalah gerakan belajar mengajar Al-Qur'an. Nah, yang oleh Hidayatullah disebut sebagai Grand MBA. Dan ini sudah berjalan ya. Jadi ini yang diantaranya termasuk rumah Quran, kemudian majelis Quran. Nah, ini satu kesatuan yang tak terpisahkan dari departemen ini. Juga sebetulnya ada khusus untuk melayani dakwah mimbar. Itu ada yang disebut dengan satu institusi yang disebut dengan Korps Mubalik Hidayatullah. Semuanya berkedudukan di Jakarta, tapi nanti akan dikembangkan. Kalau Posdai itu sudah 34 provinsi, alhamdulillah sudah ada. Sudah ada pengurusannya. Kepengurusannya. Nah, inilah yang melayani tugas-tugas dakwah, tidak hanya yang didesain oleh umat mengundang, tetapi juga yang kita desain sendiri, misalnya bagaimana melayani masyarakat suku terasing, seperti di suku Wana misalnya. Tidak hanya sekadar mengajak, mencerahkan, lalu kemudian yang bersangkutan menyadari pentingnya Islam itu, tetapi secara komprehensif kita masuk ke dalam, termasuk sisi ekonominya, termasuk karena di antara mereka itu kan masih nomaden ya, bergerak bebas di hutan-hutan, bekerja sama dengan institusi seperti Baitul Mal Hidayatullah itu dibangun masjid, bangun perumahan. Nah, ini relatif komprehensif. Kemudian ini diantaranya ya, kalau misalnya di Jakarta melayani dakwah-dakwah di mimbar, misalnya khutbah-khutbah Jumat di kementerian, di BUMN, di perkantoran, ya, itu alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian untuk yang lain, untuk departemen rekrutmen dan pembinaan anggota, ini cukup menarik, ini cukup berat juga tugasnya. Dan semuanya sebetulnya tidak ada yang ringan. Tetapi kalau didasari oleh niat yang tulus, insya Allah Tuhan pasti menunjukkan jalan-jalan kemudahan gitu ya. Ini rekrutmen segmen bagaimana misalnya menyasar orang tua murid, wali-wali murid. Ada kegiatan pemberikan pendidikan dasar-dasar dinia misalnya. Atau ada training seperti Super Life Revolution ya, itu ada timnya sendiri. Nah, ini bekerja sama untuk memberi informasi bagaimana sistem pendidikan atau manhaj yang digunakan oleh Hidayatullah dalam proses berislam ini.
Ya, ini substansi yang cukup kita ingin berdialog dengan para orang tua murid, Ya. para orang tua santri, ya. Tentunya kan Ya. ada alasan Ustaz ya, kenapa wali murid dan orang tua santri yang disasar ini. Boleh tahu Ustaz Ya. total jumlah secara keseluruhan dari para wali murid yang menjadi sasaran rekrutmen keanggotaan ini Iya. berapa Ustaz? Secara sederhana kan tinggal lihat berapa sih jumlah murid di semua jenjang pendidikan Hidayatullah. Secara angka persisnya yang jelas di atas, saya tidak berani menyebut angka persisnya, 50.000 ya. 50.000. 50.000 ya. Dari 620 pesantren. Ya, 620 pondok pesantren se kita. Indonesia. Ada sekitar Masya Allah. 50.000. Berarti akan powerful benar ini Iya, Ustaz ya. dan konsekuensinya kan kita kekurangan tenaga. Ya. Dan ini menjadi perhatian kita juga. Pada saat yang bersamaan pelayanan berjalan, ya, training akidah gitu ya, istilahnya untuk segmen para orang tua murid. Ya. Karena sebetulnya tidak hanya orang tua murid, kalau kita kategorisasi sasaran dakwah kita ini kan klasifikasinya secara sederhana kan ada yang sudah paham betul dengan Islam ini, mencintai Islam, baru kemudian yang kedua baru ada yang tahap mau memulai mendekatkan diri dengan dakwah ini, dengan Islam ini. Kemudian yang ketiga ada yang memang acuh tak acuh. Ya, masih ada yang tak peduli, ya. Ada bahkan yang membenci. Nah, ini kan harus kita petakan ini, kita harus kita petakan, dan tentu saja instrumen yang digunakan untuk menggeser pandangan, khususnya untuk katakanlah yang benci, yang tadinya benci kemudian menjadi cinta dengan Islam ini, itu kan perlu variasi pendekatan dakwah untuk menyampaikan firman-firman Allah atau hadits sunnah-sunnah Rasul ya kepada mereka. Dan seperti yang saya kemukakan sejak awal bahwa pelan-pelan pola gerakan dakwah Hidayatullah ini mengkombinasikan berbagai media, medium dakwah, tidak hanya lisan. Karena kalau kita lihat sebetulnya untuk segmen lisan itu lebih pas untuk masyarakat yang kelas menengah atas, yang relatif perutnya tidak lapar lagi kan. Ya, ini. Tetapi kalau menyentuh masyarakat bawah, maka 6 pokok hal tadi itu soal makan, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan itu harus menjadi perhatian. Disertakan dalam dakwah. Disertakan. Ya. Nah, bentuknya seperti apa sederhananya? Ya, misalnya begini. Kita sudah mulai dan kita masuk ke dalam segmen yang lebih istilahnya membuat desa-desa binaan. Posdai misalnya di Kuningan sudah melakukan itu. Jadi komprehensif, tidak hanya mengajar anak-anak warga untuk membaca Al-Quran, kemudian meningkatkan pemahaman dinianya, juga pelan-pelan masuk ke dalam sektor ekonomi. Kebetulan yang menjadi pilot proyek pertama ini relatif ekonominya sudah mau masuk dalam kelas menengah, karena kawasan itu dijadikan sebagai kawasan pariwisata religius. Ini kan menarik kan? Masya Allah. Menarik. Nah, kita ingin masuk misalnya di daerah, dan ini Sulawesi Selatan juga sudah melakukan hal ini, mengirim dai-nya ke daerah terpencil, tidak hanya sekedar menyampaikan dakwah dalam arti bil lisan, ya, tetapi juga sudah bil hal, langsung aksi. Jadi nanti akan ada postur dai-nya Hidayatullah itu, mereka lihai berdakwah, juga mengajar misalnya wirausaha dan pertanian, kemudian ekonomi mikro misalnya. Kita ingin mendekatkan masyarakat kita dengan sektor perbankan, setidaknya
sebagaimana yang kita buat seperti Baitul Tamwil misalnya. Dan ini sudah berjalan. Siap. Nah, kalau ini berjalan, maka pondasi akidah ya pada saat yang sama juga pondasi ekonominya juga berjalan dengan baik. Ini kan menjadi umat yang kuat kan. Iya. Kalau kuat akidah, kuat ekonomi, maka kemudian orang-orang saudara-saudara kita ini akan tidak tergiur dengan dakwah dari pihak lain, ya. Nah, karena kita sudah menggunakan pendekatan yang komprehensif. Dan ketika berjumpa dengan Pak Yusuf Kalla kemarin, kita silaturahim, kita menyampaikan Ketua Dewan Masjid. Oh, beliau sangat antusias, Masya Allah. sampai kemudian diskusi kita itu lebih kurang hampir 2 jam itu baru selesai. Beliau sangat memberi respect dengan program yang sudah kita bangun dari desa, memberdayakan umat akidahnya, mencerahkan intelektualnya, dan pada saat yang sama ada pijakan ekonomi, tetapi tetap melihat kondisi wilayah itu. Kalau misalnya ternak kambing, kita fokus kambing karena teman-teman juga sudah punya pengalaman di situ. Kalau sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Potensi lokal. Kalau misalnya hidroponik, kita juga sudah punya tim ahlinya. Masya Allah. Kita masuk ke situ. Kalau misalnya sektor pertanian sudah berjalan dengan baik, katakanlah begitu. Tinggal pemasarannya, pelan-pelan. Karenanya alhamdulillah di sektor ekonomi, khususnya untuk di Hidayatullah ini, instrumen ekonomi pelan-pelan kita benahi. Kita sudah punya minimarket misalnya yang cukup kompetitif. Tapi pelan-pelan yang lebih bagus adalah bagaimana tidak hanya sekadar menjadi pedagang, katakanlah begitu ya, tetapi masuk ke dalam sektor produksi. Menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha. Bukan hanya jadi pedagang, tapi menjadi pengusaha. Entrepreneur. Sudah 2 departemen yang kita kerjakan. Itu apa selanjutnya? Program yang ketiga, departemen sosial dengan aksentuasi program adalah melayani anak-anak yang bermasalah secara ekonomi, secara sosial ekonomi. Tentu saja apa yang diperintahkan oleh Allah di Al-Quran misalnya berkaitan dengan anak yatim, ya, kita menyiapkan perumahan atau asrama terhadap anak-anak yang memang perlu diurus secara khusus karena memang sudah tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, katakanlah yatim piatu, termasuk yatim yang kebetulan oleh pihak keluarga misalnya perlu menyerahkan kepada lembaga-lembaga sosial. Berarti nanti akan ada panti asuhan atau nanti sudah ada berjalan yang relatif dan terus kita bina. Dan pada perbincangan kita belakangan ini harus dikuatkan dengan asosiasi sehingga relatif lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintah misalnya. Karena ini kan amanat konstitusi kan? Betul. Dalam Undang-Undang Dasar kewajiban negara untuk memelihara anak yatim, piatu dan terlantar. Jadi kita ikut membantu pemerintah dalam soal ini dan karenanya kita perlu bersinergi. Tapi sinergi itu bisa berjalan kalau kita berbasis data, ya kan? Kita tidak boleh ngarang-ngarang, ya, sehingga kita tidak menjerumuskan pemerintah misalnya atau departemen sosial ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Mengeluarkan anggaran tetapi basis datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita benahi itu LKSA itu. Kemudian ada sekarang ini sudah berjalan institusi yang disebut dengan yang bagian yang tak terpisahkan dari Departemen Sosial itu adalah Sahabat Anak Indonesia. Nah, kita ini mengeksplor, misalnya kita masuk dan sudah diproyeksikan kita akan membangun LKSA di seputaran Jakarta atau di daerah penyangga Jakarta itu. LKSA yang menampung semua. Ada anak Papua dari Sabang sampai Merauke lah, ya.